Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allah yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha mulia, mudah-mudahan memberikan kemuliaan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memuliakan diri kita, orang tua kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dan sahabat-sahabat kita semuanya. Semoga Allah memberikan kemuliaan. Kemuliaan tidak diukur dari yang dilihat oleh manusia. Kemuliaan dilihat daripada ketakwaannya, dilihat dari akhlaknya. Siapa yang ketakwaannya tinggi, maka akhlaknya luhur, maka akhlaknya tinggi. Orang yang bertakwa dipastikan akhlaknya baik kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada saudaranya. Tidak mungkin terjadi imannya bagus, ketakwaannya baik, tapi akhlaknya buruk. Tidak mungkin. Karena Islam itu sendiri untuk memperbaiki akhlak manusia. Baginda Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Sahabatku, mari kita sama-sama memperbaiki kemuliaan akhlak kita, dari ucapan kita, kata-kata kita, dari tingkah laku kita. Semakin dijaga untuk tidak berdusta, semakin dijaga untuk tidak melakukan kebohongan, kedzaliman kepada siapapun. Karena sesungguhnya kemuliaan ada pada diri orang yang jujur, yang amanah, yang bertanggung jawab, yang semangatnya tinggi, yang optimis, yang yakin kepada Allah. Itulah kemuliaan. Mari sama-sama untuk bersolawat. Ajak teman-teman kita untuk masuk ke live ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini, ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sambil menunggu rekan-rekan kita lembutkan hati kita dengan bacaan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Sadaqallahul azim. Sahabatku, setiap bacaan Al-Quran satu huruf diganjar 10 kebaikan. Dan siapa yang baca Al-Quran maka akan menenangkan batinnya. Siapa yang baca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang membaca Al-Quran, hatinya akan diberikan cahaya oleh Allah, lisannya diberikan cahaya, kemudian wajahnya diberikan cahaya, dan rumahnya pun akan dinaungi oleh keberkahan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan daripada malaikat-malaikat yang senantiasa akan berkumpul di rumah-rumah kita, yang senantiasa dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang ahli Al-Quran. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, kata Allah, dan jangan bercerai-berai. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berpegang teguh mengikuti jalan yang dianjurkan, sembahlah Allah, berbuat baik, sembahlah Allah, sholat pada waktunya, kemudian infakkan sebagian harta di jalan Allah, dan berbuat baik kepada sesama, jangan menipu, jangan berzina, jangan memakan makanan yang haram, jangan menipu orang, jangan mencurangi orang, jangan mengurangi timbangan. Maka berarti kita sudah mengikuti, berpegang teguh kepada tali Allah. Tali Allah itu adalah apa yang diperintahkan kita lakukan, apa yang dilarang kita hindari. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah kita lakukan, yang disuruh lakukan, yang dihindari harus dihindari. Kemudian kita berbuat baik kepada sesama, kemudian melakukan amal soleh kepada siapapun, dimanapun, sedang apapun, harus melakukan kebaikan demi kebaikan, terutama kepada keluarga kita, orang tua kita, mertua kita, sahabat karib kita, dan kepada kaum kerabat kita, tetangga kita, tamu-tamu kita. Insya Allah, andai kata kita lakukan, inilah Islam yang sangat indah, saling memaafkan antar sesama manusia, saling memaafkan, saling memberi, saling membantu. Insya Allah itu termasuknya kita wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman, dengan teman bisnis, dengan suami, dengan istri, dengan anak. Jangan bercerai-berai. Dengan sesama muslim jangan bercerai-berai. Dengan sesama bangsa Indonesia jangan bercerai-berai. Bersatulah kita dengan sesama umat muslim, bersatulah kita dengan sesama antar umat beragama. Yang penting di dalam ibadah kita masing-masing, jangan mencepon bautkan antara ibadah agama satu dengan agama yang lain.
Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita berjuang. Setiap hari, setiap langkah itu adalah ada nilai perjuangannya. Ada nilai perjuangan di sisi Allah. Ada nilai lelah, capek. Kalau ingin sukses harus capek. Ingin sukses dunia harus capek, harus letih-letih, berletih-letih, bersedih-sedih. Untuk mendapatkan kesuksesan dunia wajib lelah-lelah, wajib capek, wajib berkorban. Apalagi untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu surganya Allah, wajib berkorban. Berkorban apa? Berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban harta, berkorban perasaan. Itu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena ada yang lebih indah dibandingkan dunia ini, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirat yang selama-lamanya, yang pasti nikmatnya, pasti indahnya, pasti selama-lamanya, pasti puasnya. Ketika kita mengejar dunia tidak akan puas, tidak akan banyak, tidak akan membahagiakan. Tetapi kalau kita mengejar akhirat, mengejar kenikmatan surga, maka dunia akan dirasakan lebih nikmat. Dalam berjuang ada kenikmatan. Dalam perjuangan ada kenikmatan. Dalam perjuangan ada kebahagiaan. Dalam perjuangan ada kejayaan. Dalam perjuangan ada kebahagiaan. Dan perjuangan yang hakiki adalah perjuangan untuk mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita harus jelas, yaitu dikumpulkannya kita di surga dengan baginda Rasulullah, dengan orang-orang soleh, sodikin, solehin, syahid. Nah, kita tujuannya jelas, yaitu di alam kubur kita dapat ketenangan, nikmat kubur. Di alam mahsyar kita dapat perlindungan, pertolongan dari Allah. Di jembatan Shiratal Mustaqim kita merasakan kecepatan yang luar biasa dan selamat, dan kemudian dimasukkan surganya oleh Allah dengan apa? Dengan rahmat Allah. Maka rugi kalau hidup kita hanya mencari musuh, rugi kalau hidup kita hanya mencari popularitas dunia, dan rugi kalau hidup kita hanya mencari uang semata. Sementara orang tua kita tinggalkan, suami kita tinggalkan, istri kita tinggalkan, anak-anak kita tinggalkan, bahkan berani untuk melakukan permusuhan antara saudara dengan saudara gara-gara uang, gara-gara bisnis, rugi, bahkan celaka. Ya. Kemudian gara-gara uang, gara-gara bisnis kita bermusuhan dengan tetangga, rugi, celaka itu. Gara-gara uang, gara-gara bisnis bermusuhan dengan saudara, dengan teman, dengan sahabat, Masya Allah, berani menipu orang, berani mengambil hak orang lain, rugi, celaka sahabatku. Kemudian hidup yang sekali-kali di dunia ini, masa kita mau habiskan untuk berpoya-poya, berjauh-jauhan, ya. Kemudian kita habiskan untuk terus menghabiskan waktu untuk mencari uang, hanya mencari uang, dan mencari uangnya tidak halal. Kemudian sesudah dapat uangnya kita belikan kepada yang tidak akan dibawa ke akhirat, rugi sahabatku, ternyata akan sangat-sangat rugi. Jadi bagaimana? Kita kalau mencari uang, carilah yang banyak, tetapi niatkan untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian ketika mendapatkannya harus yang halal. Ketika sudah dapat, kita gunakan untuk sesuatu yang bisa kita bawa ke akhirat kelak. Nah, itu capeknya kita tidak sia-sia, lelahnya kita nggak sia-sia, sedihnya kita nggak sia-sia. Masya Allah. Tapi kalau misalkan Masya Allah udah mah uang dapat sedikit, selama kita nyari uang nipu orang, dapat dosa iya, hasilnya sedikit, jauh dari orang tua, ninggalkan anak, ninggalkan suami, ninggalkan istri, mati aja, terus dapat apa kita? Coba ingat-ingat, dapat apa kira-kira? Kesolat ditinggalkan, Al-Quran diabaikan, zikir jarang, sholawat jarang, silaturahmi ditinggalkan, majelis taklim
ditinggalkan, gak pernah nyari ilmu, Masya Allah. Begitu besoknya mati aja. Nah, terus kita di alam kubur ngapain? Cuman dua, azab kubur sama nikmat kubur. Di alam mahsyar ngapain? Cuman ada ditolong Allah atau tidak ditolong Allah, dicuekin sama Allah, diberikan syafaat oleh baginda dan dicuekin oleh baginda Rasulullah. Di akhirat cuma dua, surga atau neraka. Nah, kita mau menyiapkan mana sekarang? Yang usianya sekarang Anda yang usianya 40 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Saya baru tadi melihat, Masya Allah, saya baru tadi melihat, biasanya nggak melihat itu, saya melihat di YouTube tadi tentang begitu luar biasanya apa namanya tuh petinju yang dunia, yaitu Mike Tyson. Masya Allah, dalam hitungan detik orang bisa langsung habis, langsung TKO. Dalam hitungan detik, ronde pertama ada 20 pertandingan, yang hitungan detik itu langsung TKO. Wah, luar biasa, saya senang lihatnya. Dan di akhir-akhir kehidupannya beliau di penjara, kemudian pas di penjara mendapatkan hidayah dari Allah. Masya Allah, tadinya gak kenal Allah jadi kenal Allah. Tadinya bertemu dengan siapa? Dengan seorang ustadz di dalam penjara tersebut, dan dikenalkanlah Al-Quran, dikenalkannya tentang Islam yang indah, dikenalkanlah kepada Allah di dalam penjara, sahabat. 3 tahun kalau tidak salah ya. Kemudian sesudah itu menjadi Islam yang luar biasa. Setiap ada apa-apa berdoa luar biasa. Begitupun Muhammad Ali, ya, tadinya namanya bukan Muhammad Ali, Clay tadinya, Clay kalau nggak salah tuh. Begitu masuk Islam, beliau diganti jadi Muhammad Ali. Muhammad artinya terpuji, Ali artinya luhur. Masya Allah. Nah, kita sekarang yang sudah Islam dari lahir, ternyata ini luar biasa suka dilupakan. Padahal orang ingin mendapatkan hidayah Islam ini, subhanallah, harus dicaci, dimaki, difitnah, dihina, diejek, diboikot, sahabatku. Allahu Akbar. Sedangkan kita tinggal mempelajari Islam, tinggal maunya mempelajari Islam, kemudian kita lakukan ajaran tersebut. Hablum minallah, hablum minannas. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun. Hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya Allah satu-satunya kita tempat meminta, hanya Allah satu-satunya tempat bergantung, hanya Allah satu tempat meminta ampun, dan minta apapun langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah Fir'aun luar biasa, kisah Nabi Musa ini. Pada saat Fir'aun masih luar biasa, aku ini adalah Tuhan, ya kan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam sudah beranjak besar, sudah menjadi nabi, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Maka Fir'aun diajak oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menyembah Allah, untuk menyembah Allah yang esa, yang satu, yang tunggal, tapi tidak mau. Kemudian pengikutnya Nabi Musa meminta, wahai Musa, Nabiullah Musa, engkau kan diijabah doanya, udah keterlaluan nih Fir'aun dan bala tentaranya, mintakan kepada Allah untuk diberikan azab oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah dan minta diazab kaum tersebut. Maka kaum tersebut diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa? Bentuknya kemarau yang panjang, bertahun-tahun tidak hujan. Maka Fir'aun dengan bala tentaranya di istana megahnya dibisikin oleh para penasihatnya, wahai Tuhanku Fir'aun, kata
penasihatnya. Kira-kira apa lagi yang belum kita lakukan, kata Fir'aun, supaya kita kering kerontang, supaya kita bisa hujan lagi? Satu yang belum, kata penasihatnya. Apa? Mintalah kepada Tuhannya Musa, karena Tuhannya Musa bisa melakukan apapun. Ini udah panggil Musa, Musa sini. Nabi Musa sendirian berjalan ke dalam istana Fir'aun. Kemudian Fir'aun, wahai Musa, bukankah engkau punya Tuhan yang bisa, serba bisa? Iya, betul. Tolong, kalau engkau bisa membuat hujan, Tuhanmu bisa menurunkan hujan dari langit, berjanji aku akan beriman kepada Tuhanmu. Di saat itu Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, turunkan hujan ya Allah sekarang juga. Doa Nabi Musa diijabah. Belum turun tangannya, hujan sudah turun. Wah, hujan lebat, turun hujan lebat. Kemudian jalanlah Fir'aun ke jendela istananya. Apa yang dia sampaikan, dia ucapkan, oh emang ini sudah waktunya tiba turun hujan. Tidak mengakui atas doanya Nabi Musa alaihissalam. Tadi berjanji kalau hujan betul-betul bisa menurunkan hujan, akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tidak. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam kecewa, pulang beliau. Kemudian hujan luar biasa, hujannya lebat. Saking didoakan sama Nabi Musa, hujannya lebat dan lama sekali, sampai Allah firmankan dalam Al-Quran, Allah turunkan angin tofan, hujan dan angin tofan kepada kaumnya Nabi Musa, yaitu Fir'aun. Kemudian ada yang diutuslah beberapa orang untuk menemui Nabi Musa. Wahai Musa, yang ini mah benar, tolong mintakan kepada Tuhanmu supaya menyetop hujan ini. Andai kata Tuhanmu bisa menyetop hujan ini, maka kami berjanji akan beriman kepada Tuhanmu. Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, tolong hentikan hujan ini. Seketika hujan itu Allah hentikan. Apa yang dia sampaikan? Dia pada ingkar juga. Mereka ingkar lagi yang kedua kalinya. Kemudian sesudah ingkar, Nabi Musa makin kecewa, tetapi dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah itu doa lagi Musa, Nabiullah Musa, supaya diberikan azab nih mereka ini. Kemudian Nabi Musa berdoa, ya Allah, berikan yang setimpal nih keterlaluan. Kemudian yang ketiganya lagi, Allah turunkan apa? Allah turunkan binatang-binatang yang kecil-kecil, ada belalang, ada katak. Air itu seperti darah merah, nyamuk, semua katak, nyamuk, belalang Allah timpakan di negeri tersebut, di Mesir tersebut. Nah, kemudian sesudah seperti itu, apa yang dilakukan? Wahai Musa, sekali lagi aja, ini yang terakhir kali, benar ini mah. Kalau Tuhanmu bisa menyetop ini semuanya, musibah ini, kami akan masuk Islam. Berdoanya, ya Allah, stoplah azab ini. Begitu stop, apa yang mereka lakukan? Ingkar lagi, sahabatku. Sehingga akhirnya ingkar. Sesudah seperti itu, udah keterlaluan batas. Maka ini, kata Fir'aun, ini Musa ini sihirnya luar biasa. Maka kumpulkan tukang-tukang sihir semua. Tukang-tukang sihir semuanya kumpul, lawan ini Musa ini sihirnya luar biasa, dianggap sihir padahal mukjizat. Sehingga ketika diadukan tukang sihir daripada Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam, ada beberapa mukjizat. Salah satunya tongkatnya
bisa menjadi ular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu para tukang-tukang sihir ini mengeluarkan tali-tali dan disihir menjadi ular-ular kecil, maka tongkat Nabi Musa, wahai Musa, bantingkan tongkatmu itu dan niscaya akan menjadi ular yang besar dan akan memangsa ular-ular daripada tukang sihir si Firaun tersebut. Maka dimakanlah semua. Tukang sihir sebagian besar itu bertunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta untuk masuk Islam. Tetapi yang sebagian kecilnya kembali kepada Firaun. Kemudian Firaun ini luar biasa, Musa ini luar biasa, tetap nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika musimnya sihir, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada nabi dan rasul yang disebut mukjizat, itu bentuknya yang serupa tetapi bukan. Kalau mereka dari sihir, dari jin, dari setan, dari iblis, tapi ini dari mukjizat, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman sebelah sini ada namanya para waliullah. Para waliullah juga tergantung wali tersebut itu berhadapan dengan siapa. Kalau berhadapan dengan para dukun, maka akan diberikan namanya bukan mukjizat tapi karomah. Karomah wali Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Bonang, itu semuanya wali-waliullah, dan banyak sekali waliullah itu yang diberikan kemampuan oleh Allah berbentuk karomah dan disesuaikan dengan siapa yang dihadapi. Mereka dari setan, dari iblis, tapi karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang soleh, yang ahli ibadah diberikan keistimewaan, namanya bukan mukjizat, bukan karomah, tapi maunah. Nah, kita bedakan. Jangan bilang, aduh dapat mukjizat saya. Bukan. Mukjizat itu hanya kepada Rasul dan Nabi. Kalau kepada kita ini pertolongan Allah, maunah kalau kita merasa soleh. Tapi kalau nggak soleh, itu ujian juga buat kita. Nah kemudian Nabi Musa dan bala tentaranya, kami tidak sanggup wahai Nabiullah, kita berangkat aja yuk dari tempat ini, udah tidak nyaman, tidak enak ini, udah semakin menjadi-jadi itu Firaun dan bala tentaranya. Maka disuruhlah Nabi Musa alaihissalam untuk berangkat hijrah, menyeberang, kemudian dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Kemudian malam-malam itu hijrah, Nabi Musa alaihissalam berangkat dari negeri tersebut. Kemudian pas di depannya ada lautan, dan dikejar di belakangnya ada bala tentara Firaun. Maka Nabi Musa alaihissalam bingung dan datanglah mukjizat lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, itu ada lautan di depanmu, kemudian pukulkan itu tongkatmu ke laut tersebut, maka akan terbelah menjadi dua. Engkau bisa berjalan di jalan tersebut. Maka terpecahlah jadi dua, kemudian jalan. Pas udah selesai, kemudian Firaun dan bala tentaranya, wah ini luar biasa, ada jalan bagus sekali. Baru aja masuk pas pertengahan lautan, Laut Merah, maka Allah Subhanahu wa taala menutup kembali. Maka Firaun dan bala tentaranya tenggelam di lautan tersebut dan mati semuanya. Tapi sebelum mati, Firaun apa yang dia sampaikan? Kalau begitu aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tapi sudah ditenggorokan nafasnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Sahabatku yang melakukan SWT, jadi hidayah ini sangat mahal. Banyak sekarang yang merasa sekarang dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu berjanji ingkar lagi, munafik banyak sekali, janji ingkar lagi, bicaranya dusta, bicaranya bohong. Nah, ngeri kalau misalkan Allah sudah marah, ngeri kalau misalkan Allah sudah
memberikan bencana, memberikan azab kepada yang bersikap, pemimpin yang bersikap seperti itu. Sahabatku, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, diri kita, keluarga kita, bangsa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bangsa yang taat kepada Allah, takut kepada Allah, dan semakin tampil menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.